Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pertemuan kali keempat yang terakhir ini, pertama-tama saya mohon maaf dan mengucapkan selamat lebaran, insyaallah kita dipanjangkan usia. Pada kali terakhir ini kita akan melihat bagaimana proses pendidikan itu sebagai suatu kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya telah membagi 4 periode dalam mendidik anak itu. Jadi sudah kita ini kan dari sejak lahir bagaimana cara mendidiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'ib ibnaka sab'an. Didiklah anakmu itu pada 7 tahun pertama dengan cara penesan-penesanan. Da'ib itu. Jadi tidak dikerasi. Dari 0 sampai 7 tahun. Kemudian wa'addibahu sab'an. Dari 8 sampai 15 tahun itu tunjuk adab, didisiplin. Juga tidak ada kekerasan. Kemudian wasahibhu sab'an. Dari 16 sampai 23 tahun cara mendidiknya diperlakukan sebagai sahabat anak kita itu. Juga tidak ada kekerasan. Tsumma ulqi hablahu ala gharibi. Jadi dari 16 sampai 23 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Sudah 23 tahun ke atas itu lepas mandiri. Jadi jenjang 23 tahun itu di anak itu yang jadi kewajiban kita. Tanggung jawab kedua orang tua, tanggung jawab agama. Nah inilah sebenarnya yang dalam pendidikan modern. Itu pentahapan-pentahapan ini terlihat yang apa dianukan oleh Rasul itu cocok betul. Jadi pendidikan-pendidikan melepaskan 23 tahun ini sehingga anak menjadi dewasa dan dia punya tanggung jawab dan terbentuk kepribadiannya, itu menjamin masyarakat yang disebut khairu ummah itu. Sekarang masyarakat dunia dengan pendidikan teori-teori yang dikemukakan para ahli itu, ternyata dalam pendidikan, dalam pembentukan karakter, itu mencemaskan, Pak. Seorang ahli karakter bangsa Amerika yang bernama Thomas Lincoln menyebutkan bahwa pendidikan karakter yang gagal ini dapat menyebabkan negara itu hancur. Beliau inventarisasi gejala-gejala yang terlihat di dunia ini ada 10, Pak. Kira-kira ladolum di Indonesia yang 10 ini. Yang pertama meningkatnya kekerasan remaja. Jadi remaja galak bebala, galak segala macam. Jadi bukan lagi istilahnya ini kalau remaja itu berhadapan saling pelototan mata kagak bebala dia. Namek kena ngah. Ini bahasanya sekarang. Kalau dulu namek hal, sekarang namek kena ngah. Yang berikutnya penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Kadang-kadang mencarut, kadang-kadang ngatur wong, jadi dak anu lagi bahasanya. Kalau dulu wong kita ngomong, kalau misal nak nyender wong itu ini, sombong, cuma dikatakan, biasanya tong kosong tu nyaring bunyinya. Nah ini langsung itu. Yang berikutnya, meningkatnya perilaku merusak, seperti narkotika, miras, dan seks bebas.
Nak banyak gitu sampai di Kepayang terjadi kasus Yuyun. Awak di dusun macam itu terjadi kekerasan seksual seperti itu. Sebenarnya seorang muslim itu, haruslah sosok yang arogansi. Sosok arogansi itu bukan ngengkeng. Anti rokok, ganja, sabu-sabu dan inek. Itu. Jadi anti betul. Ya. Sebab itu tergantung dari kita tadi yang ada dopamin itu. Kemana kita nak nganu kenyo, nak membiasakannya dia jadi. Kalau dibiasakan ngerokok, dia kaget. Melok majlis surau, majlis suka rokok. Melok majlisnya dia. Yang berikutnya menurunnya etos kerja. Nah ini yang nak diberhentikan oleh PNS 4 juta lebih, nak diberhenti 1 juta itu kan. Karena menurunnya etos kerja ini. Sebenarnya agama kita meningkatkan etos kerja. Ini terbalik. Kapan masuk? Itu jam 9. Sebelum berurusan sudah nganu absen. Pinjer itu nyari koran. Maca koran dulu. Belum ngurus gawian. Nah inilah. Yang berikutnya. Rendahnya tanggung jawab individu. Bagian dari bangsa. Tanggung jawab individu. Saling lempar kesalahan. Saling mengambing hitamkan. Yang berikutnya rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Nah ini sekarang. Sebab itu saya katakan mungkin orang tua itu kewibawaannya hilang karena dia minta sebut papa itu. Guru juga begitu, pacak berunding. Mahasiswa juga begitu dengan dosen. Nanya, Pak, di mana rumah Pak? Kau nak ngapo ke rumah? Ya nama dosen Pak, nak sanjo. Boleh aja nak sanjo ke rumahku, cuma kapan sampai di ini pintunya terjang ke baik? Loh, uji mahasiswa. Rupanya maksudnya terjang tu nak berbawaan kiri kanan, jadi tak usah anu lagi. Ya tak? Itu itu. Ya. Jadi nilai pajak berunding sekarang, ya tak? Nak masuk anak sekolah baiklah payah ini hari itu. Macam-macam. Ada informasi pejabat lah melok, ini pejabat nganu supaya anaknya lulus, itu tes, ini tes, segala macam. Dah susah gitu hidup sekarang tu Pak. Yang berikutnya membudayanya ketidakjujuran. Dah jelas ini. Tinggal KPK siko. Ya tak? Ngurus sumber waras ni kabar-kabarnya lah goyang pula KPK. Sumber waras ya tak? Yang ngurusnya tak waras. Pengaruh kesetiaan kelompok remaja yang kuat dalam kekerasan. Ya, kadang-kadang tu antar desa perang, ya tak? Toleransi, ya tak? Yang berikutnya meningkatnya rasa curiga dan kebencian sesama. Curiga terus, ya tak? Sama contohnya macam ini, saking curiganya. Masuk warung, Pak, ada minum Pak? Ada. Mau panas atau mau dingin? Kalau minuman panas berapa Pak? 2.500. Kalau yang dingin 3.500. Yang panas saja Pak. Jadi waktu dia diminumnya kan. Uji wong warung tu kasih ini supaya dingin sedikit lah. Nah ini mau bohong saya. Kalau dingin kan 3.500. Padahal orang nyuruh dingin. Yang nak masuk minuman dingin tu tambah es, ya tak? Cuma karena curiga itu tadi nganggap nak mudi ke uji nyuruh dingin itu. Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pendidikan itu sebenarnya pada hakikatnya dapat dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama dari pendekatan individu, pendidikan itu berarti pengembangan potensi individu.
Jadi potensi individu itu dapat kita lihat konsep manusia itu dari abad sampai ke ummah itu ada 8. Jadi potensi yang ada pada yang ke-8 itu harus masuk Pak dalam pendidikan. Kita sekarang pendidikan itu cuma dianggap untuk ngejar kemampuan intelektualitas. Yang dianggap wong pinter, yang maju, yang baik, itu kalau IPA matematikanya besar. Yang lain, potensi lain tidak dikembangkan. Sebenarnya pendidikan itu yang baik itu kalau anak tidak ada yang tidak naik kelas. Seluruhnya naik kelas sebab anak itu punya potensi yang berbagai dan berbeda. Dia tidak baca IPA matematika, cuma bahasa baca. Taufik Ismail itu dokter hewan IPB itu. Cuma tidak pernah nyuntik hewan sekalipun. Dia jadi sastrawan Pak. Kemungkinan dia tidak bisa itu semua. Cuma dia bisa jadi olahragawan. Jadi harus dipandu itu bakatnya itu diberi oleh Tuhan itu bermacam-macam Pak. Muhammad Ali almarhum cuma hidup dari tinju. Kalau mungkin di Indonesia ini tidak naik kelas terus dia. Nah, bakat-bakat seperti ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak diakomodasi oleh pendidikan secara utuh. Jadi ini yang pengembirian potensi namanya. Yang berikutnya, pendidikan itu dapat didekati melalui pendekatan sosial. Pendidikan menurut pendekatan sosial adalah pewarisan nilai-nilai budaya, Pak. Nah, jadi oleh guru, nilai-nilai budaya, nilai peradaban itu oleh orang tua diwariskan kepada anak. Nah, kita ini kena dak ngewarisi, diwariskan oleh wong. Oleh karena itulah masuk budaya-budaya luar yang mempengaruhi remaja-remaja kita. Tahun 50 ketika televisi mulai dipasarkan, penganut Metodis itu mengadakan kongres di Chicago. Kata mereka, ini kita akan mengkristenkan orang Islam. Ada di antara peserta itu ngatakan orang Muslim ini kalau dikristenkan dia tambah ngelawan. Bukan begitu maksud saya katanya. Televisi ini kita buat programnya sehingga untuk menjauhkan remaja-remaja Muslim dari ajaran agamanya. Sebab televisi ini bisa kita masukkan di kamar sehingga remaja-remaja itu lupa dengan agamanya. Nah, kenyataan itu sekarang terlihat, Pak. Terlihatnya bagaimana kemajuan teknologi serba canggih ini sekarang menyebabkan masyarakat itu masyarakat massa namanya. Mass society itu maksudnya wongnya banyak, cuma solidaritasnya rendah. Yang berikutnya masyarakat autis. Masyarakat autis itu masyarakat yang tak sedulian. Awak duduk wong 6 berdekatan. Cuma tak seteguran. Cikok ni sibuk dia anu, cikok ni sibuk sibuk. Tak seteguran. Nah, inilah yang kata Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya pendidikan itu dalam hubungan dengan penerimaan peradaban atau budaya luar itu, kita harus menggunakan prinsip nasi goreng. Beliau katakan nasi itu bisa digoreng dengan minyak samin. Jadi lebih enak dari digoreng dengan minyak kelapa sawit. Bisa digoreng dengan mentega, lebih enak dari minyak goreng biasa. Jadi bahan yang datang itu menjadikan nasi itu lebih enak.
Cuma nasinya tidak hilang. Nah itu maksud Ki Hajar Dewantara dalam menerima peradaban atau budaya asing itu. Ini kita nerima agama Islam dari negara Arab, budaya kita hilang. Nerima ini budaya kita hilang. Maksud Ki Hajar Dewantara tidak begitu. Kita menerima ajaran Islam dari ini, kita menjadi Muslim yang hebat. Muslim yang hebat kena budaya bangsa kita ini, budaya yang rukun, Pak. Itu hebatnya Bung Karno merumuskan Pancasila itu. Budaya gotong royong, Pak. Kita jengok di negara-negara Islam di Timur Tengah berbala terus, Pak. Kita ayem-ayem baik. Berarti ada sesuatu yang hebat di Republik ini. Oleh karena itu pada pemikir-pemikir itu mengatakan bahwa Muslim Nusantara. Nah, ternyata lain. Nah, ciri-ciri orang yang sudah terdidik itu, Pak, dia dapat membentuk kepribadiannya setelah 23 tahun menurut ini. Jadi kepribadian Muslim itu al-Muslim man saliman nas min yadi wa min qawli wa min qalbi. Seorang Muslim itu kata Rasul adalah sosok manusia yang dapat menyelamatkan manusia lainnya dari gangguan tangannya, dari gangguan omongannya, dan gangguan batin hatinya. Jadi dia tidak ngerusak, tidak ngatoi wong, tidak benci, tidak cemburu dengan ini. Bukan main kepribadian seperti ini. Kalau ini sudah dapat, Pak, mempertahankannya payah. Sebab di samping itu, seorang Muslim itu kita harus merunut makna Islam itu sendiri, yaitu istislam, berserah diri kepada Tuhan. Yang berikutnya salima. Salama itu menciptakan keselamatan pada diri dan pada orang lain. Salima, sejahtera, aman, sentosa, tak dongang uang untuk diri kita, dulu orang lain. Silim itu tangguh, artinya naik. Jadi seorang Muslim itu harus memiliki kepribadian yang selalu meningkatkan kualitas sumber daya hidupnya. Jadi hari ini harus baik dari hari kemarin. Besok pagi harus baik dari hari ini. Itulah Muslim. Sebab dia disuruh menuntut ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Tuntutlah dia minal mahdi ilal lahdi. Satu-satunya kota di Indonesia ini yang disebut hadis Lahad, Pak. Ya, dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Ah, itu kan. Muara Enim lagi tak disebut. Nah, jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ternyata Cina itu, Pak, dari dulu peradabannya sudah tinggi. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di sana. Sesudah tak komunis lagi, Cina itu naik tingkat ekonominya. Nah, oleh karena itulah kita tak pacak, Pak, kalau ekonomi itu nurut Cina, apalagi ini. Dulu dinjuk pepatah, Pak, zaman kita zaman sekolah Belanda dulu kan. Orang Belanda katanya kan mati di nama. Jadi wong barat itu popularitas yang ini. Mount Everest itu matinya di pucuk itu puncak Everest, tidak? Muller Sehuaner, gunung di Kalimantan, wong Jerman itu. Ada temuan-temuan. Orang Cina mati di duit.
Cina itu berdagang, mimpinya juga berdagang itu Cina. Oleh karena itu kata orang dulu, orang Melayu tak pacak dengan orang Cina. Kalau orang Melayu, duit jadi tahi. Kalau Cina, tahi jadi duit. Nah, orang Melayu mati di angan-angan, Pak. Berangan-angan. Dulu ada cerita, apa nama ni? Si anu tu ya, yang dia berangan-angan untuk ngambil apa madu ni kagak dibeli ayam kagak bertelur dijualkan, akhirnya dibeli kambing ya. Itu ada angan-angan itu. Nah, oleh karena itulah untuk menjadi muslim ini Pak sebenarnya nahan untuk menjaga citra ini Pak. Citra yang seperti itu tadi yang sulit dijaga. Kepribadian seorang muslim itu. Sebab kepribadian ini terdiri dari 4 Pak. Yang pertama personality, itu sikap dan perilaku lahir batin. Yang kedua mentality. Mentality itu cara berpikir, pola pikir, mindsetnya. Yang berikutnya individuality. Membedakan seseorang dari orang lainnya. Jadi kita tak pacak nak disamakan. Memang berbeza Pak. Yang berikutnya identity, itu ciri khas. Yang dalam bahasa kita disebut jati diri. Itu yang menterjemahkannya tu orang Jawa, jati diri. Kalau kita mungkin unglen diri, lebih keras lagi. Yang nama jati diri itu Pak, prinsip hidup kita itu tetap Pak. Kalau ada sesuatu yang mempengaruhi, tidak sesuai, itu kita tolak. Itulah yang namanya jati diri Pak. Jadi ada prinsip. Nah untuk jaga ini payah kalau dia sudah rusak Pak. Orang sekarang benci. Islam dikatakan teroris segala macam. Karena kita tidak bisa menjaga jati diri ini Pak. Ada cerita Pak zaman dulu. Tahun 1930. Itu ada resesi ekonomi Pak. Seluruh dunia terjadi. Harga mahal segala macam payah Pak. Jadi ada seorang menghadapi lebaran ini. Karena dia tu ibadat. Jadi tak berbuat sebarang-barang Pak. Cuma kesal dia. Anaknya sakit menghadap lebaran. Kemudian duit untuk bayar apa nama ni. Kontrak rumah. Belum ada duit. Malam-malam tu dia nulis surat Pak. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tulis masuknya di pos. Oleh orang pos nengok surat itu. Berperangko tidak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Uji tukang pos tu aku ni lah 30 tahun bergawe. Tak ketemu surat macam ini. Uji kepalanya jangan kita nyuk ke polisi baik dia. Polisi Belanda tu kan PID namanya. Maksudnya. Biarlah polisi pajak ngurus. Bukan urusan kita. Nyeperangkoi gue dah kata. Kapan dibaca polisi itu. Komandannya tu kan namanya Anthony Vandenberg. Dibacanya. Ini orang sudah gila. Ujinya. Orang Bumi Putra. Bunyi suratnya tu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dalam keadaan terjepit, Tuhanku, maka mohon diberi rezeki 100 gulden agar kami bisa lebaran. Itu bunyi suratnya. Mak mana minta surat, minta duit dengan Tuhan. Uji Antoronian itu kan. Ini kau lihat, ini panggilnya koperal. Kau lihat, ini orang Bumi Putra gila. Ujinya kan. Jadi dijingo oleh itu koperal. Ini bukan surat kaleng komandan aja. Alamatnya ada. Nanti saya lihat. Waktu pulang. Kapan dilihat memang Pak. Kondisi uang itu sama dengan di surat ini. Buntu, anaknya sakit. Anunya ini. Jadi besok dia omongnya dengan komandan. Rupa komandannya itu karena sudah ada darah Indo di anunya. Ada juga rasa kesian Pak. Jadi waktu gajian dia muat les.
Nah, komandan tu tunjuk 10 Holden. Anak buahnya diedar. 2 hari dapat 75 Holden, Pak. Panggilnya kopral tu. Nah, kau kasih sama itu orang punya ini, kasih dia. Bilang polisi PID yang kasih. Kau pakai dinas aja, pakai dinas wong 3, Pak. Nah, inilah Bapak aja kami dari PID polisi yang dapat kami kumpul untuk bantu Bapak supaya dapat lebaran. Pikir sudah habis suratnya tak? Tadi tunjuk duit. Ternyata ada surat kedua, Pak. Surat itulah makin perangko, sebab ada duit tadi tak? Apa isi surat itu? Ketika dibuka, Tuhan yang Maha Adil bersyukur dan terima kasih kami telah dapat ikut lebaran dengan ada duit itu. Cuma sayang kau titip dengan polisi, dipotongnya selawe. Saking tak percayanya Pak Ladinyo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.